Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar pranikah. Kita belajar perbedaan pria dan wanita. Dengan mengetahui perbedaan pria dan wanita dimaksudkan untuk membekali supaya kita ini lawan jenisnya bisa bersikap tepat, sejalan harmoni dengan tujuan bersama. Karena mengetahui perbedaan pria dan wanita. Perbedaan pria dan wanita diketahui bukan untuk dipertajam perbedaannya, tapi untuk dipahami kekuatannya. Bahwa kalau memang tahu kekuatannya memang lebih hebat dia, maka gantian. Dalam perjalanan pernikahan, gantian. Kadang memang prianya yang di depan, kadang wanita yang di depan. Walaupun pemimpinnya tetap pria. Dalam beberapa hal, gantian. Mengapa? Karena paham. Juga perbedaan pria dan wanita kalau kemudian bisa dipahami dengan tepat, maka pembekalan ini bukan hanya mengetahui akan suaminya atau istrinya, bukan. Tapi juga bisa mengetahui tentang anaknya. Dalam parenting, anak laki dan anak perempuan berbeda. Dan kalau kita bisa mengetahui perbedaan pria dan wanita, dewasa itu pun terjadi juga dalam perbedaan cowok cewek, anak laki dan perempuan kita. Kita akan melihat kecenderungannya. Kalau kemudian kita menemukan anak laki-laki kita tidak memiliki kemampuan yang seharusnya sebagai pria, maka sejak dini, sejak semula kita akan menguatkan dia, mendorong dia, menasihati dia. Mengapa? Karena kamu laki-laki, nak. Karena kamu laki-laki. Tetapi sekali lagi saya katakan berkali-kali, keseimbangan itu penting. Seorang konselor pranikah harus seimbang. Saya sebagai konselor pranikah, konselor keluarga selama puluhan tahun, saya belajar bahwa saya tidak mau berpihak ke siapapun, laki, perempuan, suami atau istri, atau anak, orang tua, atau mertua, menantu, saya tidak mau berpihak. Lalu saya berpihak kemana? Saya berpihak kepada kebenaran ilahi. Karena kebenaran ini berlaku selama-lamanya. Dan kebenaran ini adil. Sehingga ya saya tidak berpihak. Saya katakan pada para kanseli saya, mereka yang konseling pranikah dengan saya. Kalau kamu punya masalah dan belum bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup lama, kontak aku. Dan aku jamin aku akan bersikap netral, seimbang. Aku tidak akan belain kamu, aku tidak akan belain kamu. Aku ingin membawa kalian pulih kembali kepada yang seharusnya menjadi suami istri. Menjadi papa dan mama, menjadi menantu, bahkan menjadi mertua. Itu menyenangkan buat saya. Saya akan berhadapan dengan orang-orang, dengan segala macam sifat karakter, tabiat, kecenderungan, memperkaya akan jam terbang saya dalam mengkonseling orang lain. Oke, kita akan masuki perbedaan berikutnya. Perbedaan pria sebagai pemimpin, wanita sebagai penolong. Ini mesti dipahami. Dipahami oleh siapa? Kedua-duanya. Kita melihat bagian pria sebagai pemimpin. Pria punya kekuatan untuk melihat masa depan, tujuan ke depan, makro, gambaran besar. Itu dimiliki pria. Jadi memang pria cara pandangnya jauh ke depan. Tuntutannya sebagai pemimpin, kepala keluarga yang memimpin istri dan anak-anaknya. Yang membawa mereka bergerak membaik dari kondisi sekarang menjadi kondisi yang jauh lebih baik ke depan.
Itu cara pandang pria. Dan wanita menolongnya. Wanita menolongnya. Bagaimana dengan cara pandang wanita ya Pak? Bagaimana, apakah wanita bukan pemimpin? Oh, saya harus katakan. Wanita itu juga pemimpin dalam lingkupnya. Apa itu? Lo sebagai ibu rumah tangga, dia mengatur. Itu pemimpin. Sudah pikir hal mengatur rumah tangga, ngurus rumah, ngurus anak itu sederhana? Itu tidak sederhana. Itu dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik, pengaturan waktu yang baik. Itu dibutuhkan penguasaan diri, itu dibutuhkan communication skill yang bagus kepada anak-anak yang dicintainya. Itu tidak mudah. Jadi wanita memimpin, iya, dalam bagian demi bagian memang dia diberikan wewenang oleh suaminya, dia memimpin. Sekarang kita perhatikan. Pria memandang jauh ke depan. Kekuatan wanita adalah melihat detail sekitarnya. Kalau saya boleh gambarkan, kalau umpamanya secara fisik, pria memandang 1 kilo ke depan, 2 kilo ke depan. Wanita memandang 10 meter sekitarnya, 20 meter sekitarnya, 50 meter sekitarnya. Jadi pandangannya beda. Sehingga perbedaan ini saya berikan judul pemimpin dan penolong. Karena suatu kali mereka memang harus bekerja sama. Tidak ada yang lebih hebat satu sama lain, tidak ada. Kalau pria mengatakan, yang penting ini, bagus untuk masa depan kita, diatur bagaimana caranya. Kemudian sang wanita yang mengatakan, istrinya mengatakan, tidak bisa Pak. Ini lebih penting. Mengapa? Ini kebutuhan sekarang. Kalau tidak dipenuhi maka akan goyang nih keuangan kita. Sang pria akan mengatakan, jangan. Kita perlu mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Kan kita tidak tahu. Sehingga harus ada pos keuangan tentang keadaan tidak terduga. Tetapi kemudian istrinya mengatakan, tapi ini belum bisa Pak. Kemudian terjadi pembicaraan, diskusi. Lalu diputuskan. Dari uang sekian juta disisihkan. Tadinya suaminya mau minta angka 400.000 untuk pos tidak terduga. 400.000. Angka besar enggak? Buat istrinya besar. Mengapa? Ya karena dia melihat 25 meter, 50 meter di sekitarnya. Dia tahu kebutuhan harian, kebutuhan anak minta apa, kebutuhan suaminya, kebutuhan keluarganya dia tahu. Sehingga dia mengatakan, jangan itu terlalu besar. Sementara suaminya melihat ke depan, wah ini penting, kita kan nggak tahu. Ini kalau tidak dipahami bahwa pria dan wanita memiliki cara pandang yang berbeda, maka ribut. Dianggap kamu itu tidak perhatian, kamu itu tidak memahami, menyentuh lagi. Kamu tidak mencintai aku, berbeda dengan yang dulu dan segala macam. Oh itu kalau mau ditambahi, oh bisa panjang luar biasa. Tapi kalau dipahami bahwa cara pandang pria dan wanita berbeda, itu sangat menolong, sangat amat menolong. Lalu bagaimana Pak? Tadi saya katakan suami istri ini kemudian berbicara. Mengapa harus 400.000? Suaminya ternyata mengatakan, karena kan kita juga sudah memposting untuk tabungan. Kalau tabungan ini kan tidak boleh disentuh. Kalau pos tak terduga ini kan boleh disentuh. Lalu mereka menghitung kembali, mengkalkulasi kembali. Semua kebutuhan, kemudian keinginan, kebutuhan mereka lagi, keinginan mereka lagi, tulis begitu rupa. Sampai kemudian muncul suatu angka. Yang tadinya tabungan ini, tabungannya berapa sebulan? Enggak banyak. Tabungannya 200.000, tidak terduga 400.000. Kemudian mereka sepakat. Pak turunin ya tak terduganya. Tabungan tetap 200, tak terduganya 200. Loh ini
beda loh dengan pos harian, pos kebutuhan dasar. Ini berbeda, ini betul-betul dua pos yang dibicarakan suami istri ini. Mengapa? Karena dasarnya cara pandangnya berbeda. Sehingga saya katakan pemimpin dan penolong. Dua-duanya harus dipahami, kalau tidak repot. Dan mesti belajar menguasai diri. Konyol lah kalian kalau baru berapa bulan menikah, baru 1-2 tahun membangun rumah tangga, ribut hanya masalah cara pandang ini. Karena memang dasarnya berbeda. Dan saya harus katakan, dua-duanya penting. Diseimbangkan, diharmonisasikan. Suami dan istri. Kalau di zaman dahulu, di Jawa khususnya, istri adalah konco wingking. Teman yang di belakang yang mengurus dapur, mengurus rumah. Tapi dalam perkembangannya, tidak seperti itu. Mari posisikan istri betul-betul sebagai penolong. Bukan perongrong ya, penolong. Menolong bagaimana suaminya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Suami juga mensupport, mendukung istrinya untuk melakukan tugasnya dengan baik. Nah itulah gunanya kalau mengerti perbedaan cara pandang pria dan wanita. Dan kita akan lanjutkan lagi di perbedaan yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.